Ngopi lagi guys. Oke, tos dong. Tos ya. Bismillah. Teman-teman nggak ada yang tahu nih Bang Din, kita nih Ah, kenalnya gimana? ini kenalnya dulu mantan saya teman-teman. Jadi Bikin gosip nih orang. Nggak guys, makanya bercanda, saya undang bercanda. lagi. Alhamdulillah kan bisa bareng lagi ya. Iya. Karena kesibukan masing-masing lah. Dulu mungkin sempat bareng gitu ya. Yuk, yuk tos dulu Tos. kita. Gitu ya. Kopi-kopinya masih hangat nih guys. Kayaknya sekarang podcastnya saya yang menguasai Gak ya. apa-apa. Karena ini namanya podcast alami, jadi sembarang guys. Mau narasumber yang tanyakan kepada konten kreator ya nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Halo Bang. guys, kembali lagi bersama saya Bang Jin XL Channel. Baiklah teman-teman, kali ini saya ngobrol santai lagi dengan narasumber yang cantik teman-teman ya. Ini narasumber ini yang saya undang dari kemarin sibuk karena masih ada sibuk negara mungkin ya pekerjaan Iya. gitu. Sekarang alhamdulillah diluangkan waktu untuk podcast ngobrol, podcast alam begini ya. Kita belum nyeruput kopi nih, nyeruput Oh dulu iya, guys. Biar tos. lebih santai, tos dulu ya. Ya ampun. Ada itu ya, kalau kopi hitam ciri khasnya pasti ada. Ada gini nih. Oh, Mbak Nelsi dulu sebelum datang ke Jawa, Malang kan? Malang. Itu dari Aku dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak. Waktu di Kalimantan itu kan aku tuh aslinya orang kampung, anak kampung yang biasanya terbiasa dengan hutan gitu kan, terbiasa dengan kebun. Begitu dapet jodoh orang Malang, pindah ke Malang, kultur shock pertama kali yang aku dapetin itu makan buah sih. Buah. Jadi kalau di Kalimantan itu kan makan buah tuh tinggal metik karena kita ada kebunnya ya kan. Kalau di Malang pingin buah, contohnya rambutan deh, pingin rambutan itu harus beli dulu. Terus kalau beli ngeluarin uang, misalnya pada zaman itu kita ngeluarin 10.000 tuh paling cuma dapat satu kantong kecil. Yang di Makan, Malang itu ya? iya, makan buat makan sendiri aja kayak ya ampun ini kayak masih kurang gitu. Coba waktu masih di Kalimantan, jangankan satu kantong kecil, satu keranjang aja nggak ngeluarin uang. Malah kadang kalau udah bener-bener sampai udah semua pohon di tetangga itu berbuah, sampai udah nggak kemakan gitu Pak. Oh. Iya, itu bener-bener bikin kaget sih, kultur Iya. shock banget itu. Kaget ketika udah nyampe Malang Sampai ya. Malang, kalau di Kalimantan itu tuh mungkin karena tempatku pribadi tuh dominan banyak Chinese-nya. Jadi kalau bikin tahu tuh enak banget. Banyak Chinese. Iya. Berarti banyak orang Cina di sana. Ada banyak orang Chinese. Oh. Dan kalau tahu itu memang spesialisnya si orang Chinese itu yang bikin. Jadi enak-enak banget. Bukan berarti tahunya di Malang enggak enak ya. Iya, Kan enak. selera gitu Iya, kan, selera. selera. Selera Kita udah masing-masing. biasa makan tahu yang wih, enak gitu. Terus nyampe di Malang Kok selera rasanya kita beda, kurang? kan nggak Gitu. cocok gitu. Iya. Terus ini juga makanan yang ada bumbu kacangnya. Itu juga aku nggak bisa. Di Malang tuh kan kadang suami tuh suka sarapan kayak nasi pecel, terus rujak gitu. Rujak apa tuh rujak ulek gitu. Cingur gitu Iya. ya, cingur yang Itu ada kacang-kacang. di aku pribadi mungkin karena bukan semua orang Kalimantan nggak suka sih. Cuman seleranya kita aja beda. Kalau orang Kalimantan atau khususnya aku ya, lebih seneng itu rasa yang asin, pedas, asem. Nah kalau kayak bumbu-bumbu kacang itu kan otomatis ada manis-manisnya kan. Oh gitu. Kalau buah dicampurin bumbu kacang itu aku kayak nggak kaget aja. Cuman kalau rujak di Kalimantan itu di daerahku khususnya ya, daerahku tuh daerah Mana? masih 6 jam lagi dari pusat kotanya, ini di Pontianak nih. Iya. Jadi begitu nyampe bandara mau ke kampungku lagi itu masih perjalanan 6 jam lagi. Naik bis gitu. Jadi bener-bener memang anak daerah banget. Emang benar-benar anak daerah terus tiba-tiba pindah ke kota, ya kaget lah. Gimana sih ya kan? Iya. Beberapa tahun tinggal di Pontianak atau tinggal di Kalimantan ya memang pernah ke kotanya kan, cuman nggak sebesar dan nggak modern kayak di Malang aja. Iya. Mulai tahun berapa kesini? Di Malang. Di Malang. 2010. Sebelumnya 2010 itu kuliah. Sempet kuliah sebentar tapi egonya anak-anak muda ya. Oh. Ngerasa udah bisa. Ini jangan dicontoh nih ya guys, jangan dicontoh. Kalau misalnya
kamu udah bisa cari uang dari masa kamu sekolah, tetap lanjutkan pekerjaan, jangan tiru saya. Iya, Tetap teman-teman. lanjutkan pendidikan gitu, karena Iya. itu buat bekal kalian nantinya pas setelah udah berumur lah istilahnya. Kalau aku dulu tuh menikmatin kerja sampai kayak udah bisa nyari uang, ngapain sih sekolah gitu loh, padahal seharusnya kan enggak. Iya. Cuman bukan nyesel, enggak, hanya saja kalau memang bisa dulu. Ini buat kalian nih, buat kalian yang masih menata gitu ya Pak ya, Iya. kita kasih pesennya Iya, buat benar-benar. anak-anak gitu kan. Mending tetap imbang, sekolah iya, cari uang juga iya. Jadi apa? Nanti hasilnya bisa bareng gitu. Benar. Iya. Ngopi lagi guys. Oke, tos dong. Tos ya. Bismillah. Kalau Pak Udin sendiri nih, aku biasa manggilnya Pak Udin ini karena Iya. kita Bang Din kebetulan- aja, Mas. Iya. Oh iya, oke. Karena nggak di sekolah ya. Iya. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu nih Bang Din, kita nih kenalnya gimana. Ini kenalnya dulu mantan saya, teman-teman. Jadi Bikin gosip nih orang. Nggak guys, makanya bercanda, saya bercanda. undang lagi. Alhamdulillah kan bisa bareng lagi ya, Iya. karena kesibukan masing-masing lah. Dulu mungkin sempat bareng gitu ya. Alhamdulillah. Kalau untuk saya sendiri, memang saya kan merantau di Kota Bima langsung ke Malang. Itu tujuannya memang kuliah. Dulu sempat nggak mau berpikiran untuk menjadi guru karena memang saya senang buat konten, senang musik kayak keyboard, terus gitar dan lain sebagainya kan. Saya kira saya nyampe Malang itu menjadi artis. Ternyata artis di podcast sendiri. Belakang layar gitu. Iya, artis YouTube yang kurang dikenal, tapi kan Belum. mulai. Lagian juga nggak mampu bayarnya sih. Bayarannya kok. Iya. Ya, Bayaran nah, kok. anggap aja ini acaranya saya ya, Bang Din mau jadi narasumbernya aja gitu ya. Aku pengen tanya nih, kan Iya. tadi Bang Din bilang kalau dia tuh sebenarnya nggak niat pengen jadi guru, Iya. tapi kenyataan berkehendak lain ya kan, akhirnya jadi guru. Nikmatin nggak jadi guru sekarang? Nikmat. Tahu Jawab dah. jujur kita minta Bang Din jawab jujur Oh ya iya. guys. Saya masuk ngajar di 2018, sebelumnya kan kerja kafe lah, restoran gitu kan, punya artis dan punya orang Australia, tapi bahasa Inggris biasa. Oh. Ah, Berarti pas- pinter dong bahasa Inggris ini ya. titik-titik. Terus Basicnya aja, gitu. awal tahun 2018 saya menginjakan kaki untuk menjadi guru. Itu rasanya kayak gimana gitu jadi guru. Pertamanya. Karena nggak sesuai passion tadi gitu ya. Gitu. Nah, terus akhirnya beberapa tahun kemudian sampai sekarang udah menginjak mau 4 tahun kurang lebih. Ya nikmat. Alhamdulillah. Nikmatnya di mana? Di sisi lain saya perbandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah saya atau daerah yang lain. Betul, per bulan gajinya berapa? Ada yang 300.000 per 3 bulan terimanya. Berarti kalau dihitung per 1 bulan 100.000. Ya ampun, beneran Gitu. itu Tapi masih ada sekarang udah mungkin per 1 bulan mungkin udah 400. Udah nggak per 3 bulan. Dulu segitu. Gitu. Jadi kan saya berpikiran seperti itu karena kan nggak mampu untuk biayain. Tapi kan rezekinya kan nggak tahu dari Allah. Cuman kan kita bisa di mana aja. Akhirnya saya membandingkan di daerah saya Kota Bima sama Kota Malang. 2018 saya ngajar itu baru honorer non ASN gitu. Oh iya, sekarang udah masih proses. Oke, kita doakan semoga cepet ya guys. Amin, ya, hasilnya, amin. Nah, terus pertama itu gajinya 500 per 1 bulan. Tahun 2018. Terus ditambah dengan ekskul 200.000 jadi 700.000. Beberapa bulan kemudian naik sampai 2 juta. Kaget saya. Loh, 2 juta. Sedangkan kakak saya yang di daerah saya itu cuman 300.000 per 3 bulan. Kita kan kaget. Makanya selisihnya 1.700.000 ya? Iya. Wow. 1.700.000. Gak kepingin tuh apa ya kayak kalau bahasa Jawanya apa sih guys, ngece gitu ya, nggak pengen ngece kakaknya gitu kan, kayak ngece kakaknya. Aku di sini gajinya lumayan loh, nggak kepingin gitu. Atau jangan nanti dia ngajar ke sini juga ada saingannya nih aku, nggak kepingin gitu. Cuman kan kalau lulusan di Kota Bima mau ngajar Kota Malang itu mungkin sulit karena bukan universitas. Oh gitu. Gitu. Bang Din ini bisa ngajar di Malang karena memang kebetulan universitas di Malang gitu. Buat kalian yang ada guys, patahkan omongannya Bang Din ini ya. Komen gitu kan. Aku ini ada bukti nyata gitu. Siapa tahu ya Bang Din ya. Iya. Aku pengen tahu lagi nih. Bang Din kan pertama kali
mulai jadi guru 2017 tuh ya. 18. Oh, 2018. Itu di sekolahnya sama dengan sekolah yang sekarang atau berbeda-beda sekolah? Dulu waktu PPL, PPL itu apa, Bang? PPL itu praktek pengalaman lapangan. Oh, Nah, itu ya. di saat kuliah kan ada praktek itu di semester akhir. Ya. Nah, itu di SMK bersamaan dengan saya kebetulan kuliahnya di UMM, bersamaan saya PPL dengan anak UM, Universitas Negeri Malang. Di SMK? SMK Muhammadiyah. Yuk, tos dulu kita. Ya, kopi-kopinya masih hangat nih, guys. Kayaknya sekarang podcastnya saya yang menguasai. Gak apa-apa. Karena ini namanya podcast alami, jadi sembarang Mas mau narasumber yang tanyakan kepada konten kreator ya nggak masalah. Ya monggo. Aku tuh pengen tahu gitu. Iya. Dari pengalaman Bang Din pertama kali ngajar sampai sekarang, apa sih pengalaman yang enak atau yang mengesankan, atau apa sih pengalaman yang paling nggak mengesankan yang pernah Bang Din alami gitu? Berarti ada 2 pertanyaan ya? Jawab yang pertama dulu, yang seneng dulu deh. Menyenangkan waktu ngajar itu bisa bercanda bersama anak-anak. Menyenangkannya itu karena anak-anak bisa saling guyon gitu ya, bercanda. Berarti nggak ada jarak bareng, ya, Mbak ya? Berarti Bang Din ini kalau ngajar guys, dia tuh nggak bikin jarak anak-anak. Jadi bukan kayak murid sama guru, tapi ya setara. Cuman ada masanya ya Bang Din ya, ketika misalnya mereka nggak fokus waktu pelajaran, ya boleh sih, kalau menurut saya boleh sih marah, nggak apa-apa. Iya, yang sewajarnya lah. Tapi jujur ya Bang Din, kalau kita bahas dulu masa-masa kita sekolah dulu ya guys. Iya. Waktu SD deh kita ya, itu kita kalau misalnya salah sedikit, guru itu pasti, ya kan? Main fisik ya nggak sih? Main fisik, benar. Beda sama sekarang. Kalau sekarang main fisik, nggak tahu yang salah murid, nggak tahu yang salah guru, tetap aja bakal yang main fisik itu yang disalahkan. Iya, ya bahkan kan? kita sebagai murid yang tahun 90-an, itu biasanya kita lapor ke orang tua malah marah balik kepada kita anaknya gitu ya. Iya kan? Iya. Aku ngalamin banget itu. Jadi dulu pengalaman sekolah nih, kita cerita pengalaman sekolah nih guys. Jadi waktu itu kan seharusnya kita apel hari Senin. Nggak tahu kenapa saya tuh ikut-ikutan aja sama teman-teman. Udah nggak usah apel, yuk kita pura-pura sakit. Jadi pas pura-pura sakit itu, ini trik ya. Jadi buat guru juga nih, kalau ada yang murid yang ngaku pura-pura sakit, dicek aja deh yang benar. Karena pengalaman saya dulu ya, saya pura-pura sakit itu bedak, Pak Bang Din, bedak tabur, tahu? Saya gosokin di pipi nih biar kelihatan pucat. Saya gosokin di pipi biar kelihatan pucat, terus nanti ngomong ke guru, Bu, saya izin, sama pakai actingin. Bu, saya izin, saya sakit, ini wajah saya pucat. Akhirnya dibolehin tuh, nggak ikut apel. Tapi yang namanya kita bikin salah atau nyembunyiin salah pasti bakalan ketahuan kan. Ada temen nih yang bocor ngomong, Bu, itu dia nggak sakit, itu dia pura-pura sakit. Akhirnya apa? Yang mau yang nggak apel itu dibarisin satu-satu di halaman, di depan temen-temen, itu disuruh skot jam, terus di jewer, itu udah biasa ya kan? Itu udah biasa banget zamannya kita sekolah dulu. Ini kalau ada yang angkatan kelahiran tahun 90-an boleh deh ya Bang Dina suruh komen ya, pengalaman apa sih yang kalian alamin waktu sekolah dulu gitu. Komen, terus jangan lupa subscribe biar Bang Din bisa ini guys, kita bantu. Siang-siang makan kedondong. Cakep. Subscribe dong. Iya. Kayaknya kalau pantun itu kan A B, ini cuman AB doang. Iya. Tadi sempet ada iklan ya guys, mulai lagi ya guys, kita ngopi dulu. Cheers. Sampai adem kopinya. Kopi hitam mantep. Ritual pagi itu kalau kopi hitam wajib nggak sih Pak Bang Udin? Kopi hitam. Bangun tidur apa dulu yang dicari nih? Rokok. Padahal kan harusnya air putih dulu ya kan? Oh iya benar. Ya kan? Kalau itu sih nomor 1. Tapi ada kebiasaan orang-orang yang terbaru nih, bangun tidur yang dicari apa? Handphone. Oh iya. Itu saya ngelihat jam. Soalnya di kamar nggak ada jam dinding. Nggak ada. Ada 1 jam. Baterainya soak, dipasangin baterai, makin nggak bisa ya udah, jadi dibuat pajangan aja. Jadi satu-satunya jam di rumah ya handphone. Bangun tidur melek,
alarm bunyi, nyekip HP, udah langsung lihat HP. Kalau Bang Din nih bangun tidur, Iya. yang dicari tadi apa? Rokok. Yang Serius. ngopi, kopi, air putih juga. Air putih dulu ya kan pasti. Terus kopi ya kan. Pasti itu ya. Kenapa ya? Kan memang bener-bener suka kopi ya. Kalau kopi hitam mungkin udah nggak terlalu kuat perutnya kadang. Jadi setiap hari itu memang harus ada kopi. Pernah nih sekali nyoba nggak ngopi, kayak itu, kayak apa? Kayak orang darah rendah, tahu nggak sih? Berarti nggak ngopi Pusing. darah rendah. Kayak gitu. Tahu nggak sih kalau darah rendah itu gimana? Kayak puyeng, kayak geliengan gitu. Ya nggak? Pernah nggak sih coba deh eksperimen sehari aja coba nggak ngopi, pasti bakal kayak gitu. Belum pernah nyoba ya Bang Din ya? Belum. Coba aja besok kita tantang Bang Din nyoba sehari tanpa kopi, dikontenin ya guys ya. Iya, Kita iya. lihat reaksinya. Nanti bahas selanjutnya lagi gitu ya. Kita lihat reaksinya. Pasti kayak orang yang kurang apa gitu. Tapi kalau puasa bisa nggak ngopi karena apa? Sahurnya habis makan air Ngopi. putih, kopi dulu. Udah ada pemberitahuan imsak 5 menit lagi, itu kopi langsung diseruput. Nah, baru dah gosok gigi. Ya kan? Itu buat pecinta kopi nih, mana nih kalian suka kopi apa guys? Komen di bawah, ya kan? Coba kopi apa yang mirip teh? Kopi apa yang mirip teh? Kok tahu kopi apa ya? Kopi ya? Kok pikir teh? Jokes bapak-bapak nih, jokes bapak-bapak. Tadi kayak pertanyaanku kan ada 2 ya. Iya. Yang menyenangkan tadi kan karena interaksi sama anak-anak gitu kan. Terus pengalaman Bang Din yang nggak menyenangkan nih belum dibahas nih sama Bang Din. Yang saya terangkan itu ngobrol sendiri, ya itu nggak menyenangkan. Seperti Kan? sebelum jadi guru, saya kerja kafe, teman saya yang nggak cocok sama saya, itu dia bagaimana caranya saya harus menjatuhkan dan juga bahkan mengeluarkan saya seperti itu. Buat kamu yang ngerasa, kamu yang dia omongin nih barusan ya, ayo hati-hati loh, jangan diterusin yang kayak gitu ya, nggak Bang Din ya. Itu racun guys, maksudnya kamu boleh nggak suka sama teman kerjamu, it's okay, nggak masalah, namanya persaingan, tapi jangan ditunjukin lah, ya nggak sih? Jangan terlalu bener-bener maunya kamu yang mendominasi, jangan, karena setiap orang tuh punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Jadi makanya sebisa mungkin kalau kita rekan kerja itu sebisa mungkin saling melengkapin. Iya nggak sih? Saling, iya benar. Kayak suami istri kan lengkapi. Betul. Nah ya, ini kayak Bang Din nih, sekarang kita kan tadi udah bahas pekerjaannya. Terus pengalaman menyenangkan dan gak mengenakan, kita bahas rumah tangganya guys. Kalau boleh tahu nih ya, ya dong ya kan, masa yang punya channel kita nggak kulik-kulik ya kan? Kita harus tahu nih. Ini Bang Din sebagai bintang tamu saya ya guys hari ini ya. Hari ini pokoknya podcastnya Bang Din, saya yang menguasain ini. Saya pengen tahu nih, kita pengen bahas rumah tangganya Bang Din nih. Kenalnya di mana sih? Kan tadi kalau saya dapat bocoran tuh, katanya beda universitas ya. Iya. Beda universitas, beda daerah. Suku. Kok bisa ketemu gitu loh? Namanya juga jodoh kan nggak tahu. Saya juga nggak tahu sebelum saya ke Malang. Di daerah saya itu sudah memang benar-benar niat dalam hati. Saya harus kuliah di luar daerah. Setelah saya kuliah di sana, saya usahakan harus mendapatkan jodoh saya di Jawa gitu. Itu Jawa. Bukti dari ucapan adalah doa ya kan. Akhirnya bertemu nih. Pertemuan pertama. Bukan malam pertama ya? Bukan, takutnya nanti ada anak di bawah umur yang nonton. Oh iya, ya benar. Nanti itu next selanjutnya kita bahas ya. Pertemuan pertama itu ketika saya pas posisi kuliah, kebetulan saya kan masuk organisasi, beberapa organisasi yang saya masukin di ekstra kampus maupun intra kampus, itu masuk. Kebetulan yang teman saya yang satu organisasi itu kan mengajak saya untuk ke kampus Unisma. Saat itu saya kampus UMM menuju ke Unisma. Di tengah perjalanan ada cewek gitu mau digodain gitu. Acara panggung gitu ya. Acara Di panggung Unisma itu. Unisma dulu kan siapa? Nelsi dulu, sekarang Rania. Salah lagi, ejaannya salah. NELSI. Ini malah manggilnya Nancy. Iya. Dan ternyata si Mbak Rani ngerespon ya. Iya, respon baik saat itu. Iya. Mbak Rani itu memang benar-benar udah yakin nih. Iya. Ya? Yakin. Wow. Yakin. Karena dari pandangan pertama gitu ya.
Dan untungnya Mbak Rani ngerespon, jadi istilahnya kan gayung bersambut, Bang Din ya. Pertanyaan balik, kalau Mbak Nelsi gimana? Kan dari anu nih, biasanya kan Mbak Nelsi dari mana? Dari Kalimantan, Kalimantan, Pontianak. Pontianak, dari Kalimantan, terus datang ke Malang, Mm-mm. itu kan awalnya kuliah. Ya. Nah, setelah beberapa tahun mungkin Nggak, jadi kuliah. gini, padahal saya tuh dari tadi bahas tanya-tanya Bang Din biar saya nggak dibahas, ternyata saya dibahas juga. Tapi nggak apa-apa kan, Ya. sharing lah. Ya, ini pengalaman ya. Saya kalau jujur dari lahir sampai umur 18 tahun dan 19 tahunan ya, sebelum 20 lah, itu memang di Kalimantan. Iya. Nah, ini lucu nih. Kenalnya sama suami itu kita kenalan dari sosial media, guys. Oh, Facebook. Ya, zaman itu Facebook. Iya. Zaman itu Facebook. Sama kayak Bang Din itu kan, kalau Bang Din kan pertama bilang mau kuliah di Jawa, niat pengen dapet orang Jawa. Nah, kalau saya dulu pengalaman muda saya beberapa kali itu patah hati sama orang Kalimantan lah istilahnya kan. Akhirnya saya ngucapin juga tuh, males sama yang lokal, pengen cari yang luar Kalimantan. Ternyata iya. Pada waktu itu mantan kakak iparnya si suami nih, itu temen saya. Pas saya ngomong kayak gitu, terus, oh kamu mau aku kenalin sama orang luar Jawa? Ini nih ada nih Facebooknya. Ya udah, kenalan lah kita di Facebook. Kenalan di Facebook. Asik nih ternyata. Nelpon. Akhirnya ya, karena memang ini jangan ditiru ya guys, ini jangan ditiru. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau niru juga. Iya kan, beda-beda lah. Karena memang saya ngerasa, ini orangnya asik. Akhirnya saya mutusin ke Jawa. Mungkin karena sayanya anaknya yang pada waktu itu jiwa mudanya memang benar bebas ya. Basicnya juga kan karena orang tua kan divorce. Jadi udah terbiasa sendiri, apa-apa juga saya putuskan sendiri. Akhirnya ya, udahlah, pengen hijrah aja ke Jawa gitu. Karena ya gara-gara cuman kenal satu si dia ini. Kenalnya di Facebook itu masih di Kalimantan? Masih di Kalimantan. Masih di Kalimantan. Masih kenalan sama kakaknya dia itu, teman-teman. Akhirnya dari Facebook kita tukaran nomor handphone. Ya udahlah, pengen coba pengen tinggal di Jawa ya. Pada saat itu langsung cuman kenal beberapa bulan gitu. Udah mutusin ke Jawa. Dan itu kalian ngerti, aku berangkat ke Jawa nggak ngomong sama mamaku. Gimana ceritanya kok nggak ngomong sama mama? Nggak ngomong karena memang kita komunikasi itu memang tinggal dalam satu kota, tapi komunikasi memang jarang gitu. Mama sibuk dengan pekerjaannya, aku juga sibuk dengan aktivitasku sehari-hari. Sudah benar-benar sumpek bosen dengan keadaan di sana. Ya namanya anak muda kan pada saat itu kan, ya kan. Lantas uangnya kan dari Kalimantan, cari sendiri ya? Iya dong, kita kan memang harus mandiri bukan dari kecil sih ya. Dari selama kita ngerasa bisa menghasilkan uang ya waktu itu aku ingat banget aku naik kapal. Naik kapal. Berarti awalnya naik kapal dari Kalimantan sampai berapa hari kalau menuju Malang? Naik kapal itu berangkatnya kan subuh sekitar jam 5 itu nyampe-nya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. 3 hari, jadi 2 malam 3 hari. Jadi kita nginepnya di laut itu 2 malam, siangnya 3 hari ya. Kita segitulah. Nyampe Malangnya aku gini, ya seru lah pokoknya pada masa muda. Tapi alhamdulillah guys, namanya jodoh, walaupun dari ujung negara sekalipun, kalau memang jodoh ya tetap bakal jadi. Jadi nggak usah ragu. Sepakat benar. Makanya kalian yang pengen cari luar Jawa atau luar daerah apapun itu nggak masalah. Ya nggak masalah. Yang penting ada niatnya. Pertama kan ada niat. Tapi tetap juga harus pertimbangkan semuanya. Kalau kayak kita kan sekarang banyak tuh penipuan sosial media. Untungnya pada saat aku kenalan, ya kan jujur aku kenalan sama suamiku itu kan memang dari sosial media. Cuman kan yang ngenalin saudara ya kan. Jadi kita tahu sebelum kita ketemu dia, ini anaknya seperti apa, ini apa segala macam. Hati-hati benar. Kalau misalnya kamu benar-benar basicnya cuman kenal aja dari sosial media, ya jangan percaya 100%. Kejadian tuh banyak banget, apalagi perempuan ini. Iya, benar. Kalau bisa cari yang deket ya nggak masalah, cari deket aja. Segala sesuatu resikonya ya tanggung sendiri. Betul kan Bang Din? Iya, betul.
tergantung orangnya masing-masing. Iya. Mungkin kebetulan yang Bang Din temui rata-rata orang Kalimantan asik gitu. Guys, siapa yang orang Kalimantan di sini? Ayo, halo. Dari Kalimantan mana aja gitu kan nggak masalah. Iya. Kebetulan nih Bang Din ini menghasilkan keturunan semuanya cowok. Iya. Ada berapa Bang Din? Kalau cowok, lanang sama laki. Ada 3 jenis, guys. 3 jenis, tapi 3 jenis. ya artinya sama kan, maknanya sama. Maknanya cowok sama. Lanang, laki-laki. sama cowok. Oh, Berarti 3 laki. Ya itu. anak pernah dibawa mudik? Pernah. Kebetulan saat itu anak yang pertama saya ajak. Setelah anak satu yang saya bawa ke sana, terus akhirnya kami produksi di Kota Bima. Akhirnya kembali Malang lagi, menghasilkan langsung melahirkan di Kota Malang. Hasilnya di Bima. Terus yang kedua dan ketiga udah pernah diajak pulang? Belum Belum baru ya? yang pertama. Baru yang pertama. Sebenarnya mau dari Bima terus datang langsung melahirkan anak yang kedua. Setelah yang kedua udah 2 tahun mau ke sana, ternyata pandemi dan juga ternyata gara-gara pandemi itu kan menghasilkan anak yang ketiga. Ini guys. Gimana rasanya kalau misalkan suaminya minta anak, mau nggak? Anak yang kedua kan udah berapa? Enggak, ini kalau kan setiap orang beda-beda ya. Iya. Kalau saya pribadi dan suami itu bukan semuanya tergantung saya sih, tapi tergantung dari perempuannya. Masalahnya gini, kalau sayanya nggak mau, masa sih dia mau maksa? Kan gitu. Kalau suami saya sih gitu. Kalau Bang Din nih main mutusin diri aja, istrinya nggak di. Oh, harus musyawarah. Iya dong, harus musyawarah. Masalahnya yang hamil itu siapa? Iya nggak sih? Yang hamil perempuan, yang lahirin perempuan. Untuk pertama-tama, pas beberapa tahun setelah melahirkan anak saya kan baru satu itu, memang belum ada keinginan gitu. Tapi setelah si anak besar, kayak pengen juga punya anak gitu kan, biar bisa ada yang dimomong lagi. Ternyata ya belum dikasih rezeki aja, nggak apa-apa lah, nunggu lagi. Mungkin nanti tunggu Dasya udah SMP mungkin ya. SMP. Baru dapet, kan kita nggak tahu ya. Tapi sekarang kan masih proses. Proses mas setiap hari. Enggak. Iya kan belum, tapi KB kan? Enggak KB. Enggak. Oh. Aku tuh korban KB, bukan korban KB sih. Bukan korban apa ya namanya? Kayak nggak cocok. Ada orang yang cocok, ada yang nggak cocok. Tapi yang waktu aku dulu itu katanya sih nggak cocok KB. Jadi di badan itu beda. Aku pas KB coba semua KB aku coba, ternyata memang nggak cocok, ya udah akhirnya nggak KB. Sampai memang sekarang nggak pernah KB. Ya sekarang nggak KB. Tapi kan produksi terus kan. Iya, jangan sampai pabriknya mati guys. Iya. Apalagi kita udah masuk kepala 3 ini kan harus. Iya benar. Jangan sampai lah. Benar. Kayaknya kalau kita tutup sekarang nggak apa-apa deh, biar lihat reaksinya orang-orang. Kalau memang misalnya masih seneng ngeliatin podcastnya kita bakal bikin part 2-nya, ya kan? Part 2 mungkin kita di kafe ya. Betul. Kafe, gitu. Boleh, nanti kasih rekomendasi aja guys, atau ada teman-teman yang mau ngepromoin tempatnya di mana, nanti kita bisa datengin juga, gitu gampang. Ya. Terus buat kalian yang dari luar Jawa juga nggak apa-apa, kalau mau sharing-sharing sama Bang Din bisa langsung hubungin ya Bang Din ya, di komentar aja nggak apa-apa. Kan pasti banyak tuh kalian yang dari luar Jawa yang begitu pindah ke Jawa, kultur shock apa yang kalian alamin pertama kali, terus aku kayak pengen cerita, atau aku kayak punya pengalaman nih kayak yang diceritain Bang Din sama Kak Nelsi gitu, nggak apa-apa, boleh, kita welcome kok. Kalau kalian mau sharing-sharing ya, sekalian bantu kita lah ya Bang Din ya, buat ngangkat cerita-cerita kita anak-anak daerah nih, terutama kalian yang pengen punya cerita-cerita, nggak masalah, kita bisa sharing sama-sama ya. Kalau mungkin malu di kamera bisa diklik tulis di kolom komentar, mungkin mau dibahas apa, ya, insya Allah boleh. Kami siap gitu ya. Nanti next aku tuh pengen kita bahas horor deh guys, kayak seru ya kita bahas horor. Kita kan suasana horor seperti ini ya, kayak gini malam-malam gitu kan. Suasana sangat mencekam, apalagi di belakang kamera itu luas teman-teman. Jadi ada hutan. Iya. Betul, di depan ini ya, di depan kita ini pemandangannya bener-bener kayak nggak pernah kalian lihat deh, beneran. Nanti sekali-sekali kita spill ya Bang Din ya. Iya. Oh ya, sebelum kita tutup, apa sih yang pengen disampaikan oleh Mbak Nelsi sendiri kepada teman-teman? Mungkin dari ngambil kesimpulan dari beberapa yang kita obrolkan.
kesimpulan, kayak pembahasan kita tadi asik sih ya. Cuman aku nyimpulin satu aja, buat kalian yang belum dapet jodoh, atau yang belum punya jodoh, atau yang merantau, jangan takut, jangan bingung deh, pasti kalau udah jalannya pasti ada aja. Ya buktinya kita berdua sebagai saksi nyata nih, dapet jodoh dari luar Iya, Jawa, terus akhirnya sama-sama. menetap di Jawa dan bisa apa ya, bisa nyatu lah sama kebiasaan atau budaya yang kita pertama nggak pernah alamin gitu. Tenang aja guys, kalian yang pendatang nggak usah takut, nggak usah bingung, walaupun kalian berada di tempat orang, intinya bisa bawa diri aja, ya kan Bang Din Iya, ya? Betul. benar. Iya, terima kasih kepada Mbak Aku Nelsi. juga makasih, podcastnya udah aku ambil alih untuk hari ini. Iya, Maaf sudah. kalau ada salah-salah kata ya kita ya, bukan maksud Iya. menyinggung. Jangan lupa tetap dukung, apa Bang Din? Iya, Tetap saya dukung nutup ya. channelnya Bang Din Iya. XL. Oke, silahkan Bang Din tutup. Iya, terima kasih ya. Sebelum nutup kita Kopi dulu. dulu. Iya. Mantap. Ya, cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan juga terhibur bagi kalian semua yang nonton channel saya. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asia.